Bismillahirrahmanirrahim. Innal ma'asi kulluha sumumun lil qalbi. Maksiat itu seluruhnya adalah racun bagi hati. Ketika maksiat, yang menderita, yang rusak, yang sakit, yang keracunan itu adalah hati. Kata Ibnu Mubarak, ra'aitu dzunuba tumitul qulub. Aku melihat dosa itu mematikan hati. Waqad yurisul dzulla idmanuha. Dan terus-menerus dalam dosa itu akan mewariskan kehinaan dalam hidup. Ya. Jadi bisa mati. Dosa itu bisa membuat hati mati. Kan ada peka lagi. Wa tarkuz dzunub hayatul qulub. Meninggalkan dosa itu adalah sebab bagi hidupnya hati. Wa khairun li nafsika isyanuha. Dan sebaik-baik ya engkau menjaga hati itu bagi diri engkau. Ada 4 hal racun hati yang paling mendasar. Yang pertama kata musannif adalah fudulul kalam. Banyak bicara. Maksudnya adalah kasratul kalam fima la nafa'a fih. Banyak bepander, berbicara perkara yang tidak bermanfaat baginya. Kanu yaquluna inna lisanal mu'min wara'a qalbihi. Mereka orang-orang soleh dulu mengatakan bahwasanya lidah seorang mukmin itu ada di belakang hatinya. Kalau dia ingin berbicara sesuatu, dia renungkan dulu. Hatinya itu merenung dulu. Baru kemudian dia berbicara. Kemudian yang kedua, fudulun nazar, berlebihan dalam memandang. Yakni memandang kepada yang tidak halal atau lepas pandangan kepada sesuatu. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis riwayat Imam Al-Hakim, beliau katakan hadis sahihul isnad. An-nazratu sahmun min sihami iblis masmumah. Pandangan itu adalah salah satu anak panah di antara anak panah iblis yang beracun. Faman tarakaha min khaufillahi. Barang siapa meninggalkan pandangan yang haram karena takut kepada Allah, asabahu jalla wa azza imanan. Allah akan mengganjar dia dengan iman. Yajidu halawatahu fi qalbihi. Dia akan mendapatkan manisnya iman itu di dalam hatinya. Kemudian yang ketiga, fudulut ta'am. Berlebihan makan. Ini juga bisa merusak hati. Pertama, makanan tidak pilih dia halal haram. Yang kedua, makanan halal tapi berlebihan sampai kekenyangan. Nah, ini juga termasuk sesuatu yang bisa merusak. Hati minimal akan bikin malas ketika kekenyangan. Kemudian yang keempat, fudulul mukhalatah. Kelebihan bergaul dengan manusia. Manusia yang kadang melalaikan dari ingat kepada Allah itu ya harusnya ditinggalkan. Sekedarnya saja bergaul. Apalagi bergaul dengan orang-orang yang menentang hukum Allah. Baik itu di dalam dunia nyata maupun di dunia maya. Allah katakan, wa may ya'shu an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitanan fa huwa lahu qarin. Siapa yang dia berpaling dari peringatan Allah, maka akan Allah jadikan baginya setan-setan. Yang setan itu menjadi teman qarin. Jamaknya qarin qurana. Fazayyanu lahum ma baina aydihim. Mereka itu akan membaguskan apa-apa yang ada di hadapan mereka, wa ma khalfahum, dan apa yang ada di belakang mereka. Di dalam tafsir Qurtubi dikatakan bahwa ulail qurana minal jinni wasyayatin wa minal insi aidan. Teman dekat yang menyokong kita itu bisa dari kalangan jin, setan maupun dari manusia. Oleh sebab itu hati-hati di dalam bergaul, karena salah pergaulan itu merusak hati.